Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya sebagai MC pada bedah buku pada hari ini dan membawa acara kita, pembicara kita hari ini adalah Muhammad Zaki dari kelas Muhammad Zaki Muhammad Zaki dari 10 kelas Ibu Sina. Dia akan menceritakan, membahas buku yang berjudul Pioneer Letter yang dituliskan oleh Adrindia Riandiza. Nah, sebelum saya serahkan kepada Zaki, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait dengan buku Pioneer Letter. Buku ini diterbitkan oleh PT Lex Media Provindo. Buku ini terdapat 184 halaman di dalamnya. Nah, buku ini menceritakan tentang impian Tika sederhana, yaitu membeli barang apapun dengan uang sendiri. Nah, pada saat melahirkan ya, Tika malah membeli barang secara impulsif dengan pay letter. Nahasnya, sebelum berhasil melunasi kontrak kerjanya selesai gara-gara bisa lunasi tunai. Setelah mendapat pekerjaan baru sebagai desk collection alias nagih hutang, alih-alih menabung dan melunasi cicilan, dia pun merayakan dengan menambah hutang. Jadi selain kelimpungan mengurus hutangnya sendiri, Tika pun harus mengurus hutang orang lain juga. Nah, untuk cerita lebih lanjutnya, saya serahkan kepada pembicara Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menceritakan tentang buku Pioneer Letter secara ringkas. Deketin. Jadi di sebuah keluarga ada seorang anak perempuan yang bernama Tika. Tika ini sudah beranjak di usia 21 sampai 22 lah. Nah, dia tuh bekerja sebagai awal mula kontrak pertama kerjanya dia sebagai soal keuangan seperti ngurus uang orang lain kayak bank gitu. Nah, dia tuh ada teman yang namanya bisa disebut juga dengan nama Yuli. Dia tuh bekerja di bank itu selama kontraknya sebulan. Di setiap harinya mereka berjalan lancar. Lalu ada satu klien yang membuat si Tika ini kesal. Lalu dia cerita ke Yuli karena klien ini membuat dia kesal dan apa masalahnya itu juga. Akhirnya si Yuli itu membocorkan ke bosnya yaitu Mbak Tari, dan dari situ mulai itu ada perdebatan dari mereka. Perdebatannya yaitu ketika Yuli sedang makan siang, si Tika tuh menghampirinya dan tiba-tiba ngomong, lo ngerti gak sih, kan gue juga butuh pekerjaan itu. Habis itu Yuli menyaut sambil menyambang rambutnya, lah gue juga butuh pekerjaan ini, tapi nggak usah harus ngambil hak orang lain dong. Itu ya bodo amat lah, serah gue. Habis itu setelah perbincangan tersebut, mereka dilihat oleh Mbak Tari dan lalu mereka dipanggil dan dibahas secara rinci apa kesalahannya si Yuli dan si Tika. Ternyata si Yuli ini menceritakan kekurangan dalam diri Tika, yaitu dalam mengurus keuangannya klien-klien terhadap di banknya
Dan karena kan Tika juga sering bercerita lebih kepada Yuli, Yulinya menjatuhkan Tika untuk menaiki kontraknya si Yuli untuk menjadi karyawan tetap. Dan Yuli yang berharap, berekspektasi itu dalam keluarganya untuk mendapatkan gaji yang lebih, dan dia sudah menggunakan pay letter yang begitu banyak karena dia bergantungan terhadap kepercayaan bosnya yaitu Mbak Tari. Dia bergantung terhadap janji manis si Mbak Tari karena akan menaikin jabatannya menjadi karyawan tetap, yaitu menambahkan gaji dan kontraknya menjadi karyawan tetap. Setelah berpikiran seperti itu, si Tika ini memesan barang-barang yang lagi tren di sosial media kayak catok-catok rambut, catok alis, habis itu lipstick, makeup-makeupan, baju olahraga yang seksi-seksi gitu tuh. Habis itu yang penting dia asal beli aja karena duitnya bakal banyak. Lalu setelah berharap seperti itu, ketika udah mendapatkan masalah yang besar dari harapannya, si Tika ini tidak mau menyelesaikan masalah tersebut, malah dia memikirkan lebih baik gue kabur dari masalah ini dan terusnya di esok hari. Lalu ternyata itu cara salah yang digunakan Tika. Lalu kebesokannya belanjaannya pun datang dan bertubi-tubi ke dalam rumahnya. Lalu ibunya menanyakan, Tika, kenapa ini banyak sekali paket yang telah tiba? Maksudnya si Tika ini karena pulang kerja dia emosi dan membentak ibunya. Apa sih Bu? Terang aku dong, kan aku duit aku juga. Kata ibunya, bukannya begitu Yul, bukannya gitu nih. Tapi ini kan demi keuangan kamu di masa depan nanti. Lalu iya Bu, katanya si Tika. Setelah di kamar, dia membuka paketnya ini secara terngiang-ngiang lah, kayak excited banget dah. Habis itu dia memikirkan banyak hal. Dia juga memikirkan pay letternya nanti. Lalu di saat senang kemudian besok ibunya datang ke kamar lalu menanyakan lagi dan membuat Tika itu risih kepada ibunya karena Tika tidak mau menceritakan masalah-masalahnya. Setelah itu besoknya si Tika ini kembali ke kantor dan sinis dia ke si Yuli, kayak ya biasa kalau cewek kalau berantem gak cukup 3 hari. Dia berantem sinis, saling motot-mototan, jemput-jemputan sambil mendumel-dumel gitulah, sambil mendumel. Akhirnya bos Batari itu ngeliatin karena mereka sering berantem. Lalu akhirnya si kontraknya si Tika ini dipercepat menjadi 2 minggu lagi. Habis itu si Yuli ini sangat bersemangat karena ketika Tika sudah keluar dari kantor tersebut, si Yuli itu menjadi lega. Apalagi si Yuli dia berkata kepada Tika, yes, lo besok bentar lagi bakal keluar di kantor ini dan klien lo tuh bakal jadi punya gua. Apalagi Pak Budiman itu dia klien orang kaya yang setiap datang ke kantor ke banknya tersebut dia membawa oleh-oleh yang bagus seperti perhiasan, makanan, jajanan gitulah. Nah itu tuh si Yuli itu membuat tergiur jangan kliennya si Tika ini. Lalu pada tepatnya 2 minggu kemudian si kantor ini merayakan buat perpisahan si Tika, yaitu kayak perpisahan itulah dari terakhir si Tika ini di kantor ini. Nah Yuli itu pas giliran dimaju untuk kata-kata perpisahan, Yuli malah menyinggung hatinya Tika. Nah giliran Tikanya ke depan, dia langsung ini ke depan, dia ngomong, makasih buat semuanya, termasuk lo si Yul, karena lu mau ngambil bekas-bekas gua kayak klien gua, buat duit kayak meja kantor gua, semuanya lah lu ngambil bekas gua semua. Lalu si Yuli ini tuh tidak terima. Ketika acara mereka selesai, setelah orang-orang pada mabuk di pesta tersebut, si Yuli dan Tika tuh kembali ke kamar mandi dan berantem jemput. Habis itu setelah tersebut si Tika ini kabur langsung pulang ke rumahnya dan dia merenung di dalam hari. Lalu dia merenungkan, ternyata gua tuh egois ya, seharusnya gua tidak memaksakan orang untuk mengerti diri kita, padahal yang mengerti diri kita itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain.
Kalem. Habis itu ternyata salah gue salah ya, berarti seharusnya gue lebih baik cari kerja yang baru dan memulai lembaran yang baru. Setelah itu besoknya dia di WA Pak Budiman karena klien tersebut itu adalah klien favorit. Pak Budiman ini adalah favorit keuangannya itu si Tika. Dia mengechatnya langsung ngajak, kenapa kamu tidak masuk Tik? Nah, saya sudah berpindah kantor Pak. Terus itu kenapa? Padahal saya suka dengan cara kerjamu. Bagaimana kalau kamu masuk ke kantor adik saya? Kalau kantor saya tidak kekurangan orang sih. Lalu Tika memikirkan bagaimanapun caranya dia membayar pay letter karena dia merasa terhantui dengan utang-utang tersebut. Lalu si Tika menerima ajakan itu. Tika pun menjadi kerjaan baru yaitu Dex Collect, yaitu penagih utang. Awal-awal masuk dia tidak ingin kembali seperti kerjaan dahulunya, yaitu terlalu akrab dengan teman, karena tahu sendiri kalau dunia pekerjaan itu penuh dengan dunia persaingan. Tidak seharusnya dia menunjukkan kekurangan dirinya dan kelebihan dirinya, seharusnya itu merahasiakan. Nah, awal-awal dia tidak ingin banyak komunikasi dengan teman-temannya. Ternyata teman-temannya tersebut malah bilang, oh ini langganannya si Pak Budiman. Dan Tika pun berpikir karena dia tuh anak kantor yang masuk karena orang dalam, bukan karena keringatnya sendiri. Pada awalnya dia merasa kayak insecure gimana gitu, karena dia bukan keringat sendiri awal masuknya. Lama-lama ternyata temannya itu mau memakluminya, yaitu ya biarinlah, mungkin dia butuh uang. Dan singkat cerita pada si terus itu ditelepon lah pacarnya. Lalu karena si Tika itu berpikir jika Budi itu cintanya lebih ke pacarnya, lalu pacarnya itu lebih cinta ke pasangan barunya. Jadi mungkin saja dia tidak akan mau pasangan barunya itu menjadi merepotkan untuk dirinya. Lalu dia telepon si pacarnya si Budi itu Zara, telepon dan menagih utang sebanyak berapa ya? Banyak dah. Banyak. Habis itu dia menelpon dan akhirnya melunasi utang-utangnya. Lalu Budi pun kembali tersenyum dan semangat untuk bekerja kembali. Pada akhirnya pay letternya si Tika ini kembali mulai jatuh tempo. Dia sudah diteror sama si HP itu, notif peringatan untuk membayar utang secara cepat. Ketika setelah itu seharusnya gajian di bulan ini, ternyata Tika tidak mendapatkan gajian. Dia malah kayak merasa tidak dikirim gajinya karena terjadi kesalahan teknis dari HRD-nya. Karena begitu, lalu Tika pun tidak bad mood buat kerja di kantor itu. Lalu si Budi menanya, Tik, kenapa lu gak masuk? Lu lagi stres ya karena gaji lu gak nyampe, mau gue jemput gak? Habis itu yaudah deh, boleh. Tika pun langsung semangat karena ingin berjalan sama si Budi itu. Lalu ketika Budinya nyampe di depan rumahnya, dia maksudnya ada tahu. Terus padahal dia sudah menyuruh si Budi ini menjemputnya di depan komplek karena bapaknya itu pasti genit, kayak senang anaknya dipacarin gitu. Situ ketika si bapaknya keluar dan menyapa Budi, langsung memanggil si Tika, Tik, itu ada pacar kamu di depan. Lalu ketika dia makan di pecel lele, lalu bercerita. Setelah itu pada akhirnya dia pulang kembali dan memikirkan masalah tersebut. Ternyata salah gue cara ya, seharusnya gue tidak kabur dari masalah yang lalu-lalu. Harusnya gue menyelesaikan masalah tersebut dan menyelesaikannya semuanya. Dan dia juga ada kesalahan terakhir, yaitu dia berbohong kepada orang tuanya kalau dia tuh tidak ada masalah, karena orang tua itu tidak ingin anaknya kesusahan tanpa bercerita, karena orang tua itu pasti selalu ingin tahu kabar anaknya, mau bahasa hariannya, mental illness-nya. Habis itu
keuangan anaknya. Karena apalagi seorang ibu itu sangat mengkhawatirkan anaknya apabila terjadi kenapa-napa. Lalu pada akhirnya dia saat dia kerja, HP-nya itu ditinggal di kamar, dan itu juga pas jatuh tempo, ibunya tuh membersihkan, merapikan kamarnya, yang melihat bahwa di HP-nya tuh dapat notif-notif dan telepon-telepon yang masuk karena ditagih hutang. Lalu ibunya menjawab, kenapa ya? Pas telepon, kenapa ya Pak? Kenapa dengan Tika? Anak ibu setelah mengutang sama bank kami sebanyak bla 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 bla. Habis itu harus bayar cepat daripada sebelum bunganya menjadi. Lalu ketika dengar itu, setelah pulang kerjanya si Yuli yang awalnya bermood untuk mengajak keluarganya makan makanan tren, karena ibunya tuh K-popers, beda ibunya K-popers, dia nonton Korea terus nonton K-pop. Nah ibunya tuh minta sebelum dia kerja tuh minta bawain makanan jajangmyeon, apa sih? Yang makanan Korea dia hitam-hitam, apa ya? Jajangmyeon lah, yang hitam-hitam kayak sushi. Terus ibunya itu minta gitu. Awalnya good mood, ibunya menanyakan kepada anaknya, ini kenapa notif kamu banyak sekali pesan-pesan seperti ini? Kamu utang di mana nak? Habis itu apa sih bu? Aku nggak pernah utang. Dan pada akhirnya mereka bertengkar keluarga dan mencari masalah karena secara pikiran yang salah itu dalam diri Tika, karena dia menyembunyikan masalah dia terhadap orang tuanya, padahal orang tuanya itu siap menerima keluh kesah dari anaknya. Dan akhirnya si Tika ini dibawa ke psikolog. Ternyata yang salah tuh si Tika karena tidak mau menceritakan dan masalah-masalah yang dialami Tika. Dan dia tuh harus membayar pay later secara malam ini juga, dan dia bingung. Dan akhirnya dia memilih untuk meminjam uang bunda dan ayah. Setelah dia minjam, akhirnya utang-utang yang di bulan ini lunas, dan ada lagi sih utang yang buat bulan depannya cara lunas, dan akhirnya gajinya masuk dan dia membagikan gajinya untuk kepada orang tuanya untuk menggantikan utang-utang yang dilunasin sebelumnya. Setelah itu Tika pun besoknya kembali kerja dan kembali menghemat keuangannya untuk bisa hidup, karena hidup itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dari situ dia setelah berpegang teguh, sebaiknya gue harus menahan rasa penasaran gue dengan barang-barang ini. Sebaiknya gue harus menghemat uang untuk di kedepannya nanti. Lalu ketika itu si teman kerjanya ini juga ada masalah, si Didi, namanya Didi, cewek. Dia punya masalah bahwa ibunya juga minjem uang ke Dexcol banyak berapa juta ya, dia meminjam, dan dia ketika makan siang bareng dia dapat notif bahwasanya kalau si ibunya itu meminjam duit karena untuk membeli film favoritnya kayak K-pop, terus si K-pop dan Korea gitu, biar enak gitu nontonnya. Setelah itu dia pun pingsan dan jadi masalah. Lalu Tika kembali membantu si Didi, dan akhirnya masalah di kantor sudah selesai. Lalu Didi pun sadar seharusnya semua permasalahan itu perlu diomongin, bukan dipendam sendiri. Jadi hikmah dari cerita tersebut adalah kabur dari sebuah masalah itu bukanlah solusi, melainkan membuat masalah baru di kemudian harinya. Cukup sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan ditutup oleh Pak Yunus. Udah selesai dari cerita Tyson Later. Di sini bisa ambil kesimpulannya, jangan bergantung pada orang lain lah. Terus juga jangan kalian egois terhadap orang lain. Pada dasarnya manusia tidak akan mengerti pada apa yang orang lain rasakan, dan yang mengerti ini cuma diri kita sendiri.
Janganlah menjadikan kabur itu dari Satu dari sebuah masalah. masalah itu solusi, malah itu akan menjadi masalah yang baru. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ceritanya bagus banget, lumayan seru juga buat didengar. Yang pengen saya tanyain pertama itu, tadi kan belum sempat jelasin kayak cover bukunya, terus lain-lainnya berapa halaman, ketebalannya berapa halamannya, identitas bukunya. Baru MC itu belum ngejelasin tadi tuh PT siapa kan ya? Alex Mungkin Media. dia Alex Media dong. Maksudnya mungkin Jaki bisa ngejelasin bukunya tuh cocok nggak dengan ceritanya, cover buku itu cocok nggak dengan ceritanya dan lain-lainnya. Sama yang kedua, Yuli tuh cowok atau cewek ya? Sorry. Oh cewek. Mungkin itu aja. Kasih. Untuk yang perempuan ada yang mau nanya? Mungkin cukup sekian dari Saya nggak dijawab. Asia mau tanya, Asia mau tanya. Itu Asia. Satu lagi. Tadi nama yang penagih utang apa ya? Debt collector kali. Nama penagih utang. Debt collector masih. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Akhtar terlebih dahulu. Kalau menurut saya cover sama isi bukunya itu cocok. Dan tadi nanya apa lagi? Ketebalannya ya? Ketebalannya itu sebanyak 184 halaman. Apa itu? Oh, kalau sentimeter itu belum diukur. Nanti dah kapan-kapan diukur. tunjukin sampul. Sampulnya ini menarik. Ini terus sampulnya menarik dari judulnya juga itu menggambarkan yang baru nanti. Saya juga tertarik untuk membacanya. Dan belakangnya juga ada cerita singkatnya dari si Nika ini. Dan warnanya juga cocok sih, hijau-hijau gitu. Udah. Oke, saya akan menjawab jawaban siapa? Nanya rahasia. Tadi apa nanyanya? Oh, namanya Debt Collection. Debt collector. Itu tulisannya gitu tak di buku kesempatan. Debut. Asia geli banget tuh. Debit collector. Nah, ini sih beda tak? Tulisan sobat Inggris tak? Nggak mungkin. Sobat Maksudnya Inggris tak? debit collection. Cepat tak?